Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, si teknisi gentayangan. Oke, kali ini kita akan mengerjakan satu buah HP ya, dari brandnya Sony Xperia. Nah, tipenya sendiri adalah Sony Xperia Z5. Nah, kasusnya adalah kasus lawas, kasus terkena pola ya. Boleh kita lihat, wah di situ nyalakan ulang ya, sepertinya baterainya ngedrop atau karena baru ganti LCD terkena lakban ya powernya, nggak tahu juga ya. Oke, kita skip saja, yang penting kita hanya membuka pola ya. Oke, langsung saja kita menuju ke tampilan komputernya. Oke, boleh kita lihat di situ ya. Langsung saja kita buka foldernya. Di sini kita akan mengeksekusinya lewat Playstool ya. Jadi ini adalah Playstool dari Sony. Nah, ini bisa di-download ya, free, tanpa dongle, tanpa box. Bisa di-download nanti di kolom deskripsi. Oke, kita pastikan firmware-nya sudah kita pastikan atau kita simpan di folder firmware pada Playstool-nya, seperti yang tertera di video ya. Nah, untuk yang teman-teman pengguna Windows baru yang belum install driver, di dalam toolnya itu sudah ada driver ya. Kita harus menginstalnya terlebih dahulu, ini syarat wajib untuk drivernya. Kita checklist semua dan kita install ya. Setelah kita buka driver Playstool-nya, seperti ini tampilannya, maka akan kita checklist dari awal sampai akhir semua itu, kemudian kita install ya. Oke, lanjut saja, kita buka di sini Playstool 64 ya, karena kita sendiri di sini menggunakan Windows 64 bit. Jadi untuk yang 32 dia yang tidak ada keterangan Playstool 64-nya ya. Nah, di situ boleh kita lihat ya, 64 bit operating system. Untuk yang 32 di bawahnya ya. Lanjut saja, kita buka Playstool-nya yang 64 bitnya ya. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, untuk Sony sendiri tipenya kadang kita susah menentukan ya, karena agak-agak unik untuk tipenya. Jadi biasanya di slot SIM itu ada kertas IMEI, ada tipenya. Jadi kita tidak tahu ini tipe berapa ya, karena kertasnya juga sudah tidak ada ya. Nah, untuk memastikan tipenya kita klik saja di BLU ya. Bootloader unlock-nya itu pada BLU. Kita klik saja dan ada tampilan seperti ini, wait to place mode. Oke, kita lanjut saja, kita posisikan HP dalam keadaan switch off ya, atau mati. Oke, dalam keadaan mati, sesudah tampilan keluar wait for place mode seperti ini, kita tekan volume bawah ya. Jadi volume bawah kita tekan dan sambil kita colokin USB-nya sampai driver terdeteksi ya. Jadi ini kita, nah mungkin driver SMC-nya sudah terdeteksi ya. Nah, di situ boleh kita lihat, di situ tipenya keluar E6653 ya. Jika kita browsing, ini adalah Sony Z5. Oke, setelah kita ketahui tipenya dengan pasti dan firmware sudah kita masukkan ke dalam folder firmware yang ada di Playstool ya, kita lanjut saja klik yang ada logo PLN, logo flash, logo apa, logo petir, terserah ya. Jadi kita pilih flash mode dan kita klik OK. Nah, firmware yang kita copy dan pastikan ke folder tadi langsung nampil seperti ini ya. Nah, ini untuk pengerjaannya, karena kita di sini hanya menghapus pola, maka yang pada folder exclude itu kita centang ya. Jadi exclude itu maksudnya adalah tidak diikut sertakan, maka kita centang, berarti untuk bootable, partition, TA, kernel dan lain-lain sistem tidak ikut ya. Kita hanya menghapus cache dan app data serta user data ya. Oke, lanjut, kita tadi langsung saja kita flash ya. Ini tidak memakan waktu yang lama ya, jadi kita kerjanya cari safety saja. Karena kasusnya pola, maka yang kita kerjakan adalah pola. Jika kasusnya bootloop, maka tadi exclude-nya tidak perlu kita centang ya. Jadi semua kita flash mulai dari sistem, semuanya TA,
app bandelnya semua ya. Nah, di sini prosesnya sudah selesai ya. Karena si Sony sendiri tidak bisa dieksekusi menghapus password lewat recovery ya. Jadi dalam Sony-nya tidak, memang dari pabrikannya tidak menyuguhkan recovery. Jadi tidak seperti handphone Android pada umumnya ya. Bisa volume atas sambil power dia langsung nampil ke recovery. Dia bisa menghapus data lewat recovery. Tapi untuk Sony tidak ada ya. Nggak tahu untuk tipe yang lain, tapi pengalaman saya sudah berapa kali dapat, memang tidak bisa ya. Oke, di sini proses sudah selesai. Coba kita nyalakan apakah polanya sudah terbuang ya. Nah, untuk Sony sendiri loadingnya after reset atau after program dia cukup lama ya, bisa sampai di hampir di 10 menit, bahkan ada yang sampai hampir di 15 menit ya. Jadi ini video kita percepat saja agar mempersingkat durasi pada video ini. Nah, ini untuk yang versi, jika terdapat versi Docomo-nya, lupa ya tipe berapa ya. Yang pasti Z5 juga, tapi versi Docomo cara seperti ini juga bisa digunakan ya. File ini juga bisa digunakan ya, tapi hanya untuk menghapus polanya saja. Kalau untuk kasusnya boot loop atau software ya, dia harus firmware-nya sendiri ya. Oke, bisa kita lihat situ NFC bermasalah ya, need with connection ya. Kita abaikan saja karena memang pekerjaan kita bukan mau mengerjakan NFC-nya, tapi kita mengerjakan polanya saja ya. Jadi ganti LCD ke sebelah, buka pola ke saya. Nah, di situ polanya sudah hilang ya. Sudah tidak ada lagi. Kita next saja sampai nampil ke menu ya. Nah, di sini juga EPRP-nya tidak ada ya. Oke, kita next saja. Lagi rezeki, tidak ada EPRP, tidak ada yang lain-lainnya. Jadi lanjut dia ke menu saja. Nah, sepertinya pekerjaan kita sudah selesai dan sudah bisa diserahkan kepada si konsumennya ya, atau si usernya. Oke, mission complete, done, auto gajian. Oke, untuk teman-teman semua termasuk saya pribadi, semoga pekerjaan kita selalu diberi kemudahan dan semua apapun yang kita lakukan selalu diberi kemudahan agar kita lebih mudah mengerjakannya. Wes ngono tok, matur thank you, nuhun.